to Miss Lizzy episode kedua. Bersama saya Elizabeth Santosa, seorang psikolog yang sayang sama kalian, mau denger curhatan kalian yang udah banyak sekali ada di email saya. Saya bawa handphone hari ini supaya saya bisa bacakan. Nah, buat kalian yang nonton, kalian juga tertarik mau tanya soal apapun juga, saya akan membantu sebisa saya melalui kompetensi saya ke email lizzysantosa.com, LIZZIE santosa@gmail.com. Nanti saya akan coba bantu. Oke, sekarang ini ada satu yang mau pakai nama samaran ya. Dia mau pakai nama samarannya Sheila. Sheila katakan dia usianya 20 tahun, pacarnya melakukan suatu kesalahan, lalu Sheila ini mengambil keputusan untuk break up aja. Tapi setelah berapa hari, sama seperti Sheila juga, kita pun juga merasa, aduh kok nyesel ya, kenapa diputusin gitu, pengen balik lagi. Pada saat kita mau balik lagi, ternyata pacarnya Sheila ini bilang, enggak, kayaknya enakan begini. Aduh, jadi Sheila ini sekarang ketar-ketir, ini gimana sih, mau dibawa kemana sih? Ya, inti kata dia ini lagi bimbang. Nah, kalau Miss Lizzy boleh saranin, Sheila memang sih pelajaran berharga untuk Sheila adalah tolong jangan mengambil keputusan pada saat lagi emosi. Tapi easy to say karena tentunya Miss Lizzy juga pasti pernah mengalami hal itu. Gak apa-apa, kita belajar dari kesalahan kita. Yang penting Sheila harus berbangga karena Sheila udah say sorry sama dia. Kalau masalah dia gak mau lanjutin lagi atau dia ngerasa enak, mungkin bukan karena salah Sheila, tapi memang karena dua-duanya merasa butuh break. Bukan butuh break up, tapi butuh break. Break artinya istirahat. Gak apa-apa, toh juga cinta gak bisa dipaksakan. Kalau Sheila-nya ngerasa, aduh tapi saya mau balik lagi, well, kalau Kalisi katakan, gunakan ya waktu untuk break time. Apalagi dia juga butuh break time dan bilang ke Sheila bahwa ya lihatlah ntar nanti. Saat ini saatnya untuk menenung, saatnya juga untuk bersenang-senang dengan teman, ya. Tetap lihat sekeliling, siapa tahu kita bisa ketemu jodoh yang lain. Tapi apapun itu saya doakan yang terbaik untuk Sheila supaya mendapatkan kejelasan. Nah itu yang paling penting, kejelasan ya. Emang nggak enak banget untuk digantung. Berdoa yang terbaik untuk Sheila dan keep on, jangan bingung, jangan galau, isi terus waktumu dengan produktivitas. Itu aja dari Miss Lizzy untuk Sheila, nama samarannya gitu. Untuk yang lainnya, kalau Anda ingin nama Anda disamarkan, jangan lupa request untuk disamarkan. Jika Anda tidak request, artinya saya akan dan juga berhak untuk memberitahu alamat email Anda. Yuk, yang kedua. Nah, ini dari Wilson Clemens. Kalau kamu nonton ini, sekarang saya punya jawaban untuk Wilson. Wilson itu mengatakan bahwa dia ini sulit menghadapi banyak orang, bertanya tentang gimana sih caranya biar percaya diri, dan juga demam panggung. Nah, saya cuma mau katakan kepada Wilson, saya juga dulu pernah demam panggung, sering bahkan, apalagi kalau kita nggak siap. Rahasia untuk seseorang bisa percaya diri adalah cuma satu sih, praktis. Semua orang ketika kita dihadapkan orang-orang yang asing, kita merasa, ini di lingkungan yang buat kita nggak nyaman, pasti semuanya canggung. Tapi practice makes better. Practice makes us to feel more confidence. Kalau kamu merasa canggung, saran Kalisi adalah gunakan cermin. Lihat dan bicara kepada cermin hal-hal apa saja yang membuat kamu canggung. Misalnya menyapa teman dan sebagainya, kita harus latihan. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita canggung depan banyak orang, jangan-jangan memang karena kita nggak punya banyak kesempatan untuk bergaul. Kalau kamu bergaul dengan banyak orang baru, kamu akan terbiasa. Kalau kamu selalu ada dalam lingkungan yang sama terus-terusan, gimana pastinya kalau kamu ada di lingkungan yang baru pasti merasa canggung. Itu namanya normal, Wilson. Jadi kamu harus melatih diri pergi ke tempat yang baru. Contoh, biasanya pergi ke kampus rumah, atau kampus tempat kerja. Kampus tempat kerja, rumah tempat kerja. Nah, sekali-sekali ini go to somewhere new, and kalau ketemu orang baru ya beranikan diri gitu. Tapi semua dimulai dari latihan. Nggak ada lagi, saya nggak melihat ada saran lain dari itu. Orang yang mau baca, mau
melakukan positive thinking dan mengatakan afirmasi bahwa saya bisa, kalau tanpa latihan juga nggak bisa ya. Jadi keluar dari zona nyaman, mulai latihan, dan ketika Anda latihan pun kalau Anda bikin error nggak apa-apa, nggak ada orang yang namanya sekali mencoba langsung perfect dan bisa bicara seperti Mario Teguh begitu ya. Tapi saya yakin Wilson pasti practice makes better, oke? Saya tunggu nanti kabar baiknya, semoga Wilson bisa jadi orang yang lebih percaya diri di depan publik. Nah, sekarang mungkin yang ketiga. Yang ketiga adalah Angga. Orang yang merasa dirinya kuat tapi banyak kelemahan. Angga ini menginjak umur dari 24 ke 25, berasal dari keluarga yang tadinya kurang mampu, sehingga dia banyak dibantu oleh keluarga untuk menyelesaikan kuliah. Nah, dengan adanya latar belakang ekonomi yang kurang, dan dia sempat cuti dulu, sempat bekerja dan sebagainya. Dengan kata lain, dia didukung oleh kakaknya untuk biaya kuliah, walaupun sering kurang. Dia pernah bekerja di sana sini dan dia merasa malu dengan keadaannya sekarang gitu. Tapi apa yang bisa Kalisi katakan? Kalisi cuma mengatakan bahwa Angga, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Beruntunglah mereka yang dilahirkan di keluarga yang mapan. Kalau Anda menonton ini dan Anda dilahirkan di keluarga yang mapan, Anda patut bersyukur. Tapi buat mereka-mereka yang tidak dilahirkan dengan keluarga yang dari keluarga mapan atau masih banyak kekurangan, itu nggak jadi jaminan. Well, Kalisi kebetulan dari keluarga yang sedang-sedang saja, tidak terlalu mewah juga, banyak juga ada kurangnya. Juga datang dari keluarga atau orang tua juga yang pendidikannya juga tidak tinggi. Nah, tapi Kalisi bisa menikmati banyak kesuksesan sekarang itu dikarenakan kerja keras. Jadi Angga, kamu bisa mengubah nasib kamu kalau kamu kerja keras. Kamu punya kekuatan kalau kamu kerja keras. Selama kamu yakin kamu bisa, pasti saya yakin ada jalan keluar. Ada banyak contoh yang Miss Lizzy lihat, mereka-mereka yang hidupnya susah, yang dulu ayahnya cuma jadi supir truk dan sebagainya, tapi sekarang bisa menjadi pengusaha yang paling sukses di dunia musik dan selebriti. Menurut Kalisi sih semua dimulai dari kerja keras. Akademik itu memang baik, tapi punya title nggak punya kerja keras juga sama aja. Kerja keras selalu luangkan waktu untuk fokus sama goal kamu. Saya yakin tidak ada usaha yang sia-sia, dan saya yakin Angga di sana juga pasti bisa sukses kalau memang kerja keras. Oke? Saya tunggu cerita suksesnya Angga di suatu hari dan buat saya bangga. Oke. Sekian episode kedua dari Curhat to Miss Lizzy. Tunggu ke episode selanjutnya di minggu depan. Di episode-episode yang baru nanti pastinya ada banyak topik baru juga, walaupun lebih banyak saya terima tentang percintaan, but it's okay. I mean, love is amazing, love is difficult to define, love is colorful, love is ups and downs, love is roller coaster. Menyambut Valentine's Day minggu depan, Kalisi akan bicara tentang love and love and love. Oke? Kalisi tunggu juga curhat dari kalian. Silahkan kembali lagi email Kalisi di elizabethsantosa@gmail.com, and also jangan lupa untuk subscribe. Kenapa? Kalau kamu subscribe channel YouTube Elizabeth Santosa, kamu akan dapat update dan notifikasi terbaru dari saya. Oke? Semoga membantu. I'm sending you with good heart, good mind, and much love for everyone. Goodbye.